Perkenalkan, nama saya Yunita Nurhalisya Murti. Perkenalkan, nama saya Mirna Ayu Pramesti. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Hai, saya Lutfia Salsabila Aziz Di Prodi D3 Kepariwisataan Universitas Airlangga. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan kode etik pariwisata atau yang dikenal dengan Global Code of Ethics for Tourism, disingkat GCET. Telah diatur oleh World Tourism Organization atau WTO sejak tahun 1999. GCET merupakan prinsip dasar yang dipakai sebagai acuan untuk pengembangan pariwisata yang mencakup komponen ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang berhubungan dengan perjalanan dan wisata. Yang pertama yaitu kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan. Maksudnya apa sih? Jadi, stakeholder pariwisata dituntut untuk paham dan melakukan promosi terhadap nilai-nilai etik suatu suku dan budaya. Jadi, kegiatan pariwisatanya dilakukan dalam harmoni sesuai dengan kekhasan tradisi daerah, negara, tuan rumah, dan dengan menghormati undang-undang, adat, dan kebiasaan daerah atau negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu dan kolektif. Jadi, pariwisata sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang dikaitkan dengan waktu luang, waktu santai, olahraga, serta pengenalan kepada budaya dan alam. Pariwisata berperan sebagai sarana saling toleransi terhadap perbedaan yang sah antara rakyat dan budaya, juga keseragaman setiap individu ataupun kelompok. Yang ketiga yaitu pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan. Maksudnya gimana sih? Jadi, kita sebagai orang pariwisata harus mengajak orang-orang untuk mengenal lebih dekat potensi ekowisata di Indonesia dengan cara mengadakan perjalanan wisata ke berbagai macam cagar alam. Kode etik pariwisata berikutnya yaitu pariwisataan sebagai faktor pembangunan keberlanjutan. Yang dimaksud pada poin ini adalah pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal, dan lingkungan, di mana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata yang seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan. Jika kita dapat memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif. Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan antara lain yaitu partisipasi, keikutsertaan para pelaku atau stakeholder, kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, dan pelatihan serta promosi. Kode etik pariwisata berikutnya yaitu kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan. Yang dimaksud pada poin ini adalah pariwisata telah disadari sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan peluang perluasan lapangan kerja di berbagai negara berkembang. Meskipun demikian, keberhasilan pengembangan sektor pariwisata lebih banyak ditentukan oleh peran kebijakan pemerintah yang ikut serta secara aktif membangun regulasi kepariwisataan. Dalam rangka memahami peran kelembagaan pada pengembangan pariwisata, UNWTO mengembangkan pilar segitiga yang menunjukkan environment, community, dan industri. Yang dimaksud dengan environment adalah hadirnya kelembagaan dalam sektor pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya adalah peranan dan fungsi
berdasarkan kebutuhan yang diinginkan wisatawan, termasuk akomodasi sarana perhotelan, penginapan, restoran, kebutuhan fasilitas air bersih, jaringan komunikasi, atraksi, dan entertainment. Semua event dan atraksi menjadi bagian penting dari komponen industri wisata dalam rangka pelayanan wisata yang dapat memuaskan wisatawan di satu pihak dan kemudian berproses menciptakan nilai tambah pada proses produksi masyarakat lokal. Kode etik pariwisata berikutnya yaitu kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan pariwisata. Yang dimaksud dalam poin ini adalah peranan pemangku kepentingan dan pemain kunci dalam pariwisata di suatu destinasi, yaitu pengusaha, masyarakat atau komunitas, pemerintah, media, dan akademia. Kementerian Pariwisata biasa menyebut pemain kunci tersebut dengan istilah pentahelix, karena saling membutuhkan dan harus saling berkolaborasi serta mendukung pengembangan pariwisataan di suatu destinasi. Baik buruknya pengalaman pengunjung adalah tergantung dari kinerja pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, ketiga pihak tersebut harus bersinergi dan berkolaborasi dalam mengoptimalkan pengalaman pengunjung di suatu destinasi agar tercipta kolaborasi yang kompak atau cohesive collaboration antar ketiga pihak tersebut yang biasa dikoordinir oleh suatu organisasi yang biasa disebut dengan DMO atau Destination Management Organization. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pasal 7 dan pasal 8 dari Kode Etik Pariwisata. Pasal 7 berisi tentang hak atas pariwisata yang pasal tersebut berisi 4 poin. Yang pertama adalah kemungkinan untuk memenuhi keingintahuan baik secara langsung maupun pribadi untuk mengenal dan menikmati kekayaan planet bumi merupakan suatu hak terbuka bagi seluruh penduduk di dunia. Keikutsertaan yang lebih luas dalam kepariwisataan nasional dan internasional harus dipertimbangkan sebagai salah satu perwujudan terbaik dari perkembangan yang berkelanjutan dan tidak terhalang oleh berbagai kendala. Yang kedua adalah hak universal atas pariwisata harus dilihat sebagai konsekuensi logis dari hak untuk istirahat dan bersenang-senang, termasuk batas kewajaran jam kerja dan cuti periodik yang dibayar, yang dijamin oleh pasal 24 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan pasal 7D Fakta Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga adalah wisata sosial, terutama wisata asosiatif yang memungkinkan memenuhi keinginan tahuan sejumlah besar orang untuk memanfaatkan waktu luang, melakukan perjalanan liburan, hendaknya digalakkan dan dikembangkan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Yang keempat adalah keluarga, pemuda, dan lanjut usia, serta orang cacat harus diberi kemudahan. Dalam hal ini, saya menyimpulkan bahwa hak berwisata adalah hak seseorang untuk melakukan kegiatan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, mencari pengalaman pribadi, atau hanya sekedar untuk mempelajari keunikan suatu daya tarik wisata. Berwisata juga masuk dalam hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia tersebut wajib untuk dilindungi hukum negara sesuai dengan standar dan ketentuan tertentu yang ada di Indonesia, seperti yang dijelaskan tadi dalam pasal 2 ayat 2, yaitu pembahasan tentang hak bersenang-senang dalam masa cuti periodik yang dibayar. Hak atas dasar berwisata ini juga memberikan banyak kemudahan untuk wisatawan dalam berwisata. Jadi, hal ini juga dapat mendukung pariwisata untuk yang lebih baik lagi, serta mengingat pariwisata juga menambah devisa negara yang sangat berpengaruh besar. Pasal 8 berisi tentang kebebasan perjalanan wisatawan. Dalam pasal ini berisi 5 poin. Yang pertama adalah para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh keuntungan dari pemenuhan
undang-undang internasional dan peraturan nasional, kebebasan bergerak di dalam negeri dan dari suatu negara ke negara yang lain. Sesuai dengan pasal 13 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, mereka harus diperkenankan masuk ke wilayah-wilayah transit dan tinggal, demikian pula ke tempat-tempat wisata dan budaya tanpa formalitas yang berlebihan dan tanpa diskriminasi. Pasal kedua adalah para wisatawan dan pengunjung harus diperkenankan untuk memakai semua alat komunikasi yang tersedia, internal atau eksternal. Mereka harus memperoleh pelayanan segera dan kemudahan dalam keperluan administrasi setempat, hukum dan pelayanan kesehatan. Mereka secara bebas oleh menghubungi pejabat konsuler atau perwakilan negaranya sesuai konvensi diplomatik yang berlaku. Yang ketiga adalah para wisatawan dan pengunjung mempunyai hak-hak yang sama seperti warga negara di negara yang dikunjungi dalam hal kerahasiaan dan data informasi pribadi mereka, terutama apabila data dan informasi itu disimpan dalam bentuk elektronik. Yang keempat adalah prosedur administratif yang berkaitan dengan lewat perbatasan negara, baik yang berasal dari negara-negara maupun hasil persetujuan internasional, misalnya visa, kesehatan dan formalitas kepabeanan, harus disesuaikan sejauh memungkinkan sehingga memperoleh kebebasan yang maksimal dalam bepergian dan pencapaian yang luas terhadap kepariwisataan internasional. Persetujuan antara bepergian dan pencapaian yang luas terhadap kepariwisataan internasional, persetujuan antara kelompok-kelompok negara dalam hal mengharmonisasikan dan menyederhanakan prosedur-prosedur tersebut harus ditingkatkan. Pajak-pajak dan beban-beban khusus yang memberatkan bagi industri pariwisata serta merugikan dalam persaingan harus dihapuskan atau diperbaiki secara bertahap. Yang kelima adalah sepanjang situasi ekonomi negara mereka memungkinkan para wisatawan harus memperoleh sejumlah mata uang yang dapat ditukarkan dan dibutuhkan untuk melakukan perjalanan. Dalam pasal 8 ini, saya menyimpulkan bahwa wisatawan memiliki kebebasan untuk pergi kemana saja tanpa dibatasi. Freedom of traveling. Seorang wisata dilindungi oleh liberty of movement yang di dalamnya terdapat kode etik. Namun, tidak semua kebiasaan wisatawan dapat dilakukan di sembarang tempat wisata. Apalagi jika dalam suatu destinasi wisata terdapat sebuah larangan tertentu yang jika dilanggar akan menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dari penjelasan saya. Pasal 9, hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata. 1. Hak-hak mendasar para pekerja yang digaji. Pekerja bebas dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang berkaitan harus mendapat jaminan dengan pengawasan dari pemerintah negara asal maupun negara tujuan. Dimensi global industri mereka dan fleksibilitas yang sering terjadi karena sifat pekerjaan mereka. 2. Para pekerja yang digaji. Pekerja bebas industri pariwisata dan kegiatan terkait mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh inisial dan melanjutkan pendidikan yang sesuai. Mereka harus diberi perlindungan sosial yang memadai. Ketidakpastian pekerjaan harus dibatasi sedapat mungkin. Dan suatu status khusus, terutama mengenai jaminan sosial, harus diberikan pula kepada pekerja-pekerja musiman sektor ini. 3. Semua perusahaan dan orang, setelah diketahui memenuhi aturan-aturan dan kualifikasi-kualifikasi yang diperlukan, berhak diakui untuk mengembangkan suatu kegiatan profesional di bidang pariwisata. Di bidang perundang-undangan nasional yang berlaku, pengusaha dan penanam modal, terutama dari kalangan perusahaan kecil dan menengah, berhak mendapat kemudahan akses memasuki sektor pariwisata dengan sedikit mungkin pembatasan hukum dan birokrasi. 4. Pertukaran-pertukaran pengalaman yang ditawarkan berbagai negara untuk pegawai pelaksana dan pekerja.
baik tetap maupun tidak tetap memberikan sumbangan bagi maraknya industri pariwisata dunia. Mereka sedapat mungkin harus diberi kemudahan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional dan konservasi internasional yang berlaku. Kelima, sebagai faktor yang tak tergantikan antar pembangunan dan dinamika perkembangan dalam perdagangan internasional, mewajibkan perusahaan multinasional industri pariwisata tidak menyalahgunakan posisi dominan yang dimiliki. Mereka harus menghindari dari menjadi sarana model budaya dan sosial yang dipaksakan dan dibuat-buat terhadap masyarakat setempat sebagai imbalan kebebasan menanam modal dan berusaha secara komersial yang sepenuhnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan multinasional itu. Dan mereka harus ikut serta dalam pembangunan setempat dengan menghindari diri dari usaha memulangkan sebanyak mungkin keuntungan-keuntungan yang diperoleh dan menekan impor-impor mereka, serta mengurangi sumbangan yang mereka berikan kepada pembangunan ekonomi di negara mana mereka menanamkan modal. 6. Kemitraan dan keseimbangan hubungan yang mapan antara perusahaan-perusahaan dari negara asal dengan perusahaan-perusahaan di negara tujuan. Mempunyai tujuan yang sama untuk pembangunan pariwisata secara berkelanjutan dan untuk suatu pembagian yang adil atas keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pertumbuhan pariwisata. Pasal ke-10, melaksanakan prinsip-prinsip kode etik pariwisata. Yang pertama, para pelaku pariwisata bekerja sama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dan mewajibkan melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaannya. Yang kedua, para pelaku pariwisata mengakui peranan-peranan lembaga-lembaga internasional. Pertama adalah WTO, organisasi non-pemerintah yang kompeten dalam bidang promosi dan pengembangan pariwisata, baik di bidang perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional. Ketiga, para pelaku harus menunjukkan perhatiannya untuk menyerahkan dalam rangka konsiliasi perselisihan-perselisihan tentang pelaksanaan atau tentang penafsiran kode etik pariwisata dunia kepada suatu badan sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dinamakan kode etik pariwisata dunia. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai 10 pasal kode etik pariwisata. Semoga bermanfaat dan terima kasih.